Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai abdesi. Sebagaimana kita ketahui kemarin tanggal 29 Maret ini ada silatnas, silaturahmi nasional kepala desa yang ada di Istora Senayan, Jakarta. Dan kemarin juga dihadiri oleh Pak Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Tito Karnavian hadir di acara silatnas kepala desa seluruh Indonesia yang tergabung dalam abdesi. Kemudian ada yang bertanya, teman-teman, apa itu abdesi? Abdesi itu singkatan dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Itu abdesi. Dan kemarin kita melihat abdesi ini menyuarakan Jokowi 3 periode, mendukung Pak Jokowi untuk melanjutkan menjadi presiden yang berikutnya. Bahkan teman-teman akan ada deklarasi kepada Pak Jokowi untuk Jokowi 3 periode, tetapi itu dilarang oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, tidak boleh melakukan deklarasi. Namun Surtawijaya ini akan melakukan deklarasi setelah Lebaran. Nah, teman-teman, ada pandangan publik yang ini mengkritisi terkait apa yang dilakukan kepala desa. Apakah kepala desa kemudian mendeklarasikan Jokowi 3 periode itu apa tidak melanggar undang-undang? Padahal namanya kepala desa itu disumpah untuk setia kepada Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sumpah jabatan kepala desa. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar itu jelas tercantum masa jabatan Presiden Jokowi itu dibatasi 2 periode. Nah, kalau mereka setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, patuhi dong aturan atau hukum yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ini sangat disayangkan, teman-teman, apa yang dilakukan oleh abdesi. Kemudian setelah itu muncul namanya Arifin Abdul Majid yang mengatasnamakan abdesi. Kemudian setelah itu saya cari tahu terkait abdesi. Ternyata, teman-teman, abdesi itu ada 2 kubu. Yang pertama kubu Surtawijaya yang kemarin melakukan silatnas di Istora Senayan, dan yang kedua abdesi kubunya Abdul Majid, Arifin Abdul Majid. Dan Arifin Abdul Majid itu mengatakan bahwa yang diakui oleh Kemenkumham, yang diakui oleh pemerintah, itu abdesinya Arifin Abdul Majid yang kemarin tidak mengadakan silatnas di Istora Senayan. Karena Arifin Abdul Majid ini punya prinsip tidak mau ikut dalam politik praktis, apalagi terkait Jokowi 3 periode. Arifin Abdul Majid setia kepada Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu dia tidak setuju terkait Jokowi 3 periode, karena jabatan presiden itu dibatasi 2 periode. Tidak ada jabatan presiden itu 3 periode, yang ada 2 periode. Itu kemarin disampaikan oleh Arifin Abdul Majid. Jadi ada 2 kubu, teman-teman. Kubunya Surtawijaya yang ini menurut Abdul Majid belum terdaftar di Kemenkumham. Yang terdaftar itu adalah kubunya Arifin. Jadi abdesi Arifin ini yang diakui oleh negara, oleh pemerintah, karena sudah terdaftar di Kemenkumham. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini. Kita ambil berita, teman-teman, dari Kumparan News. 2 kubu abdesi beda sikap soal dukung Jokowi 3 periode. Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau abdesi mendapat sorotan publik setelah Ketua Umum Abdesi Surtawijaya menyatakan akan melakukan deklarasi dukungan Presiden Jokowi 3 periode usai Lebaran 2022. Hal itu disampaikan Surtawijaya setelah abdesi melaksanakan silaturahmi nasional desa 2022 dengan Jokowi dan beberapa menteri di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 29 Maret 2022. Terungkap saat itu terdapat perpecahan di tubuh abdesi. Ada 2 kubu, yakni kubu Arifin Abdul Majid dan kubu Surtawijaya. Ketua Umum Abdesi Arifin Abdul Majid mengumumkan ia merupakan Ketua Umum Abdesi yang sah berdasarkan putusan Kemenkumham dan berbeda dengan organisasi abdesi yang dipimpin Surtawijaya. Betul, 2 lembaga yang berbeda dengan nama yang sama.
Menurut saya tidak dualisme, karena dualisme itu artinya ADRT-nya Kemenkumham sama, kata Arifin kepada Kumparan Rabu 30 Maret 2022. Arifin mempertanyakan keterlibatan Presiden Jokowi dan para menteri dalam Silatnas yang diadakan Abdesi versi Surtawijaya. Padahal Abdesi secara resmi terdaftar di Kemenkumham adalah organisasi yang dipimpin Arifin. Cuma kan saya tidak tahu kenapa pemerintah tidak selektif dulu. Kenapa mereka itu langsung diterima untuk mengadakan Silatnas Kades dengan pemerintah mengatasnamakan Abdesi, ungkapnya. Mestinya ditanya dulu, Abdesi versi Surtawijaya itu sudah punya badan hukum atau belum? Kan wajar tanya begitu. Saya tidak tahu dari mana izin dia punya nama itu. Kalau saya kan bebas disebarkan fotokopi sah dari Kemenkumham, lanjut dia. Ia menegaskan Surtawijaya tidak menjadi bagian Abdesi yang resmi terdaftar di Kemenkumham. Surtawijaya tidak terdaftar di Abdesi versi Kemenkumham. Makanya dia mengambil alih atas ketua umum, berarti bukan anggota kami, tegasnya. Arifin mempertanyakan perhelatan Silatnas 2022 yang diadakan Surtawijaya secara besar dan melibatkan banyak orang. Padahal Silatnas kerap kali tidak terlaksana setiap tahunnya karena minimnya sumber daya yang dimiliki Abdesi. Silatnas itu sejak 2005 mentok karena izin, biaya, karena konsultasi dan koordinasi di berbagai pihak, terutama pihak pemerintah pusat tidak mengizinkan sejak 2005 Silatnas. 2005 itu mau diadakan Silatnas, 2005, 2006, 2007, terus itu tidak terlaksana, jelas Arifin. Pada 2019 ia bercerita, Silatnas pernah diadakan di tempat yang sama seperti tahun ini, namun acara tersebut kuat dengan unsur kekuatan politik. Hal yang sama ia juga terjadi pada Silatnas 2022. Ada keterlibatan pihak tertentu terkait kepentingan politik. Baru kemarin 2019 Silatnas terlaksana. Saya juga ikut. Itu adalah kepentingan politik 2019 di Estora. Dan kemarin 2019 kami sudah gunakan nama Silatnas bulan Maret 2019. Di belakang itu unsur-unsur kekuatan politik, bebernya. Yang kemarin Silatnas 2022, wallahu alam sih ini sampai 15.000 kepala desa yang ikut, segala macam. Mungkin ada keterlibatan pemerintah, karena kan kami tidak ikut terlibat, sambung dia. Ia menegaskan penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, sebagaimana diserukan Surtawijaya. Menurutnya, Kades harus berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikuti politik praktis. Secara definisi, Kades itu disumpah akan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti, kalau dia dukung 3 periode berarti inkonstitusional. Artinya, Kades melanggar aturan. Berarti dia tidak ada undang-undangnya kok berani ucapkan dukungan, ucap dia. Kedua, Kades tidak diperbolehkan untuk melakukan dukung-mendukung dalam rangka politik. Jadi tidak mungkin Kades yang mendukung Jokowi 3 periode. Kades mengerti pada fungsi dan perannya sebagai pemerintahan. Dia tidak akan mungkin lari ke ranah politik. Nah, itu teman-teman terkait Abdesi yang ternyata ada 2 kubu. Kubu yang sah itu adalah Abdesinya yang dipimpin Arifin Abdul Majid. Sementara Abdesi Surtawijaya ini Abdesi yang tidak terdaftar dalam Kemenkumham. Jadi yang sah itu adalah Abdesinya Arifin Abdul Majid. Itu yang disampaikan oleh pihak Arifin, teman-teman. Tetapi mengapa Abdesi Surtawijaya ini kok diberi ruang bebas menggelar Silatnas di Estora Senayan? Dan yang menghadiri ini tidak main-main, Presiden Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada apa? Padahal ada Abdesi yang sah, yang diakui pemerintah, ini tidak menyatakan dukungan Jokowi 3 periode. Ini sesuatu yang menarik, teman-teman. Kenapa yang sah kok tidak dirangkul, tetapi ini yang tidak sah malah diberikan waktu, kesempatan untuk menggelar Silatnas.
Kemudian yang kedua yang dipertanyakan tentu biaya, teman-teman. Dari mana biayanya Abdesi kok bisa menyelenggarakan kegiatan sebesar itu di Istora Senayan Jakarta? Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan ada keterangan dari Sekjen Abdesinya Arifin Abdul Majid bahwa sebelumnya ia didatangi pihak eksekutif maupun pihak legislatif untuk mendukung Jokowi 3 periode. Ini sesuatu yang cukup menarik, teman-teman, karena Sekjen Abdesi ini berkata sesuai apa yang ia ketahui. Dia tidak menyebut siapa eksekutif atau siapa legislatifnya, tetapi dia sudah katakan seperti itu. Nah, berarti ini memang ada peran dari eksekutif maupun legislatif terselenggaranya kegiatan yang ada di Istora Senayan. Karena kita juga bertanya, teman-teman, sumber daya yang dia pakai kok bisa menyelenggarakan Silatnas sebesar itu. Padahal menurut Arifin sejak 2005, 2006, 2007 ini mau menyelenggarakan Silatnas ini kesulitan karena sumber daya ini tidak ada. Tetapi 2019 kemarin ini terselenggara Silatnas Kepala Desa. Tetapi menurut pihak Arifin itu ada kekuatan politik untuk bisa terselenggaranya Silatnas Kepala Desa. Nah, saya khawatir, teman-teman, Silatnas yang kemarin diadakan di Istora Senayan ada dukungan politik sehingga terselenggara, kemudian muncul dukungan Jokowi 3 periode. Jadi itu, teman-teman, yang kita lihat sekarang ini, fenomena yang cukup menarik, tarik ulur, dukung mendukung, pro kontra terkait Jokowi 3 periode. Padahal Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa dia tidak sepakat dengan Jokowi 3 periode. Orang yang menginginkan Jokowi 3 periode atau ingin perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah orang yang mencari muka, orang yang ingin menjerumuskan, dan orang itu mau menampar muka Pak Jokowi. Itu artinya Pak Jokowi tidak setuju terkait Jokowi 3 periode atau masa perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi kenapa Pak Jokowi seolah-olah diam ketika kepala-kepala desa ini menyuarakan Jokowi 3 periode? Kok tidak membantah? Ini yang juga menjadi pertanyaan, teman-teman. Harusnya Pak Jokowi membantah. Anda salah, Anda tidak benar, Anda harus konstitusional, harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masa jabatan presiden itu 2 periode. Mestinya Pak Jokowi seperti itu. Itu menurut pendapat saya, teman-teman. Harusnya seperti itu, menolak tegas. Karena kalau kita bicara konstitusi itu harus tegas. Konstitusi mengatakan bahwa masa jabatan presiden 2 periode, yaitu 2 periode. Titik. Tidak ada alasan apapun untuk umur panjang atau Jokowi 3 periode. Harusnya seperti itu. Tetapi ini yang terjadi, seolah-olah pemerintah ini diam. Apalagi Pak Luhut, teman-teman, kemarin sudah menyampaikan big data. Katanya dia punya 110 juta orang yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Lalu orang bertanya, bagaimana metode, bagaimana caranya, kapan dia melakukan survei terkait 110 juta itu juga dipertanyakan. Tetapi sampai hari ini Pak Luhut juga tidak membongkar itu big datanya. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas terkait dualisme atau kubu Abdesi Surtawijaya yang mendukung Jokowi 3 periode dan Abdesi Arifin Abdul Majid yang tidak mendukung Jokowi 3 periode karena dia konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masa jabatan presiden itu diatur di sana maksimal 2 periode. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.